Halo semuanya, Boku no Hero Academia Season 7 sudah rilis episode pertamanya pada hari Sabtu 4 Mei 2024 kemarin. Episode kali ini melanjutkan season 6 kemarin yang mengadaptasi dua arc, yaitu lanjutan dari Paranormal Liberation War Arc dan Dark Hero Arc. Dan gue ingin memberikan sedikit recap terkait apa yang terjadi di season 6. Paranormal Liberation War Arc sendiri singkatnya adalah sebuah arc yang menceritakan perang antara Paranormal Liberation Front yang dibentuk dari Liga Villain dan Meta Liberation Army, di mana Paranormal Liberation Front ini kini dipimpin oleh Tomura Shigaraki. Arc ini berakhir dengan sebagian besar villain yang dikalahkan dan ditangkap oleh Public Hero. Setelahnya berlanjut ke Dark Hero Arc, di mana Deku memutuskan untuk keluar dari SMA UA, lalu bergabung ke para hero seperti Endeavor, Hawks, dan Beast Genius untuk mengejar sisa-sisa dari Liga Villain. Karena berbahaya, All Might memutuskan untuk kembali jadi hero dan membantu Deku meski hanya sebagai support. Ada banyak pertarungan sengit seperti Deku versus Muscular, Deku versus Lady Nagan, dan Deku versus Dictator. Di sini Deku begitu menggebu-gebu untuk menghabisi semua villain, sampai akhirnya teman-temannya dari UE datang untuk menghentikan Deku yang bertindak serampangan. Deku menganggap perang ini adalah antara dirinya dan All Might melawan All For One dan Tomura Shigaraki, sehingga dia berpikir teman-temannya di UE tidak perlu ikut campur karena akan membahayakan mereka. Pada akhirnya Deku berhasil diyakinkan untuk kembali setelah berbagai usaha teman-temannya, dan Bakugo yang mengingatkan Deku apa yang dikatakan oleh Shigaraki, yaitu untuk tidak mencoba melakukan ini semua sendirian. Setelahnya meski sempat mendapatkan penolakan karena siaran dari All For One atas apa yang Deku lakukan terhadap Lady Nagan, pada akhirnya Deku kembali diterima di UE. Dan asal kalian tahu, mereka ini masih kelas 1, tapi mereka sudah menjalani berbagai pertarungan dan perang yang mengerikan. Season 7 akan mengadaptasi arc setelah Dark Hero Arc, yaitu Star and Stripe Arc, yang merupakan bagian kedua dari Final Arc Saga. Dan di saga ini masih ada 3 arc lagi, yakni Star and Stripe Arc, UE Traitor Arc, dan Final War Arc. Apakah mungkin season ini akan mengadaptasi hingga Final War Arc? Oke, lanjut ke pembahasan. Episode 1 dimulai dari Deku yang diperlihatkan kembali ke SMA UA. Dia balik ke kamarnya yang dipenuhi dengan poster dan action figure dari All Might. Kemudian kita dari sudut pandang militer Amerika Serikat diberikan sedikit recap terkait kondisi Jepang yang kacau karena ulah penjahat yang kabur dari penjara dan bersatu untuk melawan para hero, yang mana ini sudah diceritakan lebih detail di Paranormal Liberation War Arc pada akhir season 5 dan season 6. Star and Stripe, pahlawan nomor 1 Amerika Serikat, bersama rekan-rekan pilotnya langsung bergegas pergi menuju Jepang tanpa memberitahu markas pusat. Endeavor, Beast Genius, dan Hawks mendapat informasi bahwa Star and Stripe sedang menuju Jepang dari wilayah barat. Namun ternyata mereka mendeteksi adanya Tomura Shigaraki yang menghadang Star and Stripe. Pertarungan antara Star and Stripe melawan Shigaraki terjadi di langit dengan Star and Stripe berdiri di atas salah satu pesawat rekannya. Shigaraki menyerang duluan dan memboyarkan formasi pesawat. Setelah reform dan Star berhasil berdiri di atas satu pesawat, ia melancarkan serangan dengan quirk-nya yaitu New Order, di mana dia memerintahkan udara di 100 meter sekitar Shigaraki untuk menghilang. Hal ini membuat Shigaraki tidak bisa bernafas untuk sementara waktu. Inilah kekuatan unik dari New Order, di mana Star bisa memerintahkan apa saja dengan aturan menyebutkan nama dari benda atau orang tersebut. Di mana setelah menyebutkan nama udara, ia memerintahkan udara untuk enyah dari 100 meter sekitar Shigaraki. Pesawat lalu membentuk formasi lingkaran dan menyerang Shigaraki dengan laser cannon. Sayangnya Shigaraki berhasil memantulkan serangan serta memulihkan dirinya sendiri dengan cukup cepat, dan membuatnya kembali siap untuk pertarungan. Shigaraki lalu melompat ke arah Star and Stripe, namun Star berhasil memukul terlebih dahulu, dan membuat Shigaraki terpental ke arah 2 pesawat Amerika tersebut. Star lalu menyergap Shigaraki dan merapalkan New Order. Sayangnya quirk-nya tersebut tidak bekerja. Hal ini karena nama Shigaraki bukanlah Tomura Shigaraki. Dan saat itu Shigaraki sendiri tidak mengakui dan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, entah Tomura Shigaraki atau Shinura Tenko. Singkatnya, dia ini mengalami krisis identitas. Mengetahui hal ini, Star and Stripe putus asa untuk menanyakan nama asli Shigaraki, dan Star pun memutuskan untuk menghabisi Shigaraki dengan menyerangnya secara brutal sebelum kemampuan regenerasinya memulihkan Shigaraki sendiri. Dia meminta rekannya untuk menghubungi markas pusat di Amerika Serikat untuk melancarkan serangan rudal antar benua yang bernama Tiamat. Sambil menunggu rudal tiba, dirinya mengaktifkan New Order pada udara di sekitar untuk membentuk dirinya versi raksasa, lalu menghajar Shigaraki. Dan episode ini pun berakhir dengan diperlihatkannya beberapa rudal yang sudah mendekat. Itulah dia video pembahasan Boku no Hero Academia Season 7 episode 1.
Di episode minggu depan kita akan melihat apakah rudal Tiamat ini mampu menghabisi Shigaraki dengan usaha yang juga luar biasa dari Star and Stripes. Ada 3 hal yang mau gua highlight dari episode ini. Pertama, dimunculkannya wujud asli dari Invisible Girl atau Toru Hagakure pada opening. Lalu yang kedua, seiyuu atau pengisi suara dari Star and Stripes adalah Romi Park, yang juga mengisi suara Edward Elric dari anime Fullmetal Alchemist. Lalu Hanji Zoe dari Attack on Titan. Dan yang ketiga, nama dari rudal yakni Tiamat yang merupakan nama dewi dari mitologi Mesopotamia, yang adalah ibu dari segala dewa dan personifikasi dari garam laut. Nama Tiamat sendiri berasal dari bahasa Sumeria. Ti berarti kehidupan dan Ama berarti ibu. Dengan begitu, Tiamat memiliki arti ibu dari segala kehidupan. Dari referensi ini, nama Tiamat cukup kontradiksi jika diambil untuk nama dari sebuah rudal supersonik penghancur yang dikatakan bisa melenyapkan apa saja dari jarak antar benua. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Dan sekian untuk video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.